untuk memberikan feedback untuk sertifikasi Exos pertama ya Bu Yeni. Sebelum nanti kita belajar tentang yang lebih teknis bagaimana kita melaksanakan sertifikasi, ada baiknya saya menjelaskan dulu tentang apa itu sertifikasi, mengapa kita perlu sertifikasi, bagaimana atau mekanismenya seperti apa proses sertifikasi, dan nanti baru kita akan belajar tentang yang lebih detail bagaimana mekanisme dari sertifikasi itu dilakukan. Ya, oke. Yang pertama, apa itu sertifikasi? Ya, nah sertifikasi adalah suatu proses memberikan sertifikat pada seseorang sebagai tanda pengakuan terhadap kualifikasi kompetensi yang bersangkutan, bahwa kualifikasi kompetensi yang bersangkutan itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman, kita sebagai pekerja sosial, kita punya standar praktek, kita punya standar kompetensi yang harus kita miliki, yang sudah terstandar dan itu sudah di-SK-kan melalui Permensor. Nah, oleh karena itu, kalau kita tersertifikasi dan kita dinyatakan layak atau kompeten, maka kompetensi atau kualifikasi kompetensi kita itu diakui. Ya, diakui bahwa kualifikasi kompetensi kita sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Dari adalah standar nasional. Kalau saat ini kalian berapa baiknya, berapa jagonya kalian misalnya di dalam melakukan profesi, kita nggak bisa mendeklarasi diri kita sendiri kan, bahwa oh saya kompeten, misalnya Yuri karena saya menangani kasus, oh saya kompeten, atau Bu Sri, oh saya juga kompeten. Kata siapa? Ya, kalau kita nggak punya sertifikat, maka tidak ada yang mengakui kompetensi kita atau kualifikasi kompetensi kita. Tapi kalau kita punya sertifikat, ibarat SIM, ya kalau kita mengendarai motor, mengendarai mobil, kalau kita punya SIM, ya itu artinya kita dianggap sudah memiliki kompetensi ya di dalam mengendarai mobil atau motor, gitu kan? Ya, nah demikian pula sertifikat. Jadi sertifikat itu adalah suatu proses pemberian sertifikasi atau suatu proses pemberian sertifikat pada individu atau SDM tertentu sebagai pengakuan terhadap kualifikasi kompetensi yang bersangkutan, bahwa kualifikasi kompetensi yang bersangkutan itu sudah sesuai dengan standar nasional yang sudah ditentukan dan itu sudah distandarisasi melalui Permensos. Ya, namun demikian untuk mendapatkan sertifikat itu tidak cuma-cuma, tapi kalian harus mengikuti uji kompetensi. Jadi apa dong yang diujikan? Ya, yang diujikan dalam uji kompetensi dalam proses sertifikasi adalah standar-standar praktek yang bisa menunjukkan sejauh mana kompetensi kalian ya apakah sesuai dengan standar praktek yang sudah dicanangkan, apakah kompetensi yang kalian punya juga sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditentukan, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan standar kompetensi. Saya jalan ya. Oke, nah sekarang kalau ditanya lagi, kenapa kok kita perlu di sertifikasi? Ya, yang jelas tadi selain sertifikasi itu bermanfaat bagi kita sebagai pengakuan terhadap ya kualifikasi kompetensi dari SDM, juga dengan kita tersertifikasi maka kita memberikan jaminan kepada orang kan yang kita bantu bahwa apa yang kita berikan kepada klien kita atau penerima manfaat itu pasti akuntabel karena sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, gitu ya. Dan itu memberikan kepastian hukum juga kepada para pekerja sosial karena dia merasa terjamin bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan standarnya. Kalau dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan standarnya, maka dikatakan
yang bersangkutan atau pekerja sosial yang bersangkutan melakukan praktek yang malpraktek, gitu ya. Jadi sekali lagi, pengakuan terhadap kualitas kompetensi, kemudian memberikan jaminan ya terhadap praktek yang dilakukan oleh pekerja sosial, kemudian juga memberikan jaminan pemberian kualitas layanan yang terbaik bagi kliennya atau penerima manfaatnya ya, dan ini semua akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas layanan yang diberikan ya, dan juga memberikan jaminan bahwa apa yang dilakukan oleh pekerja sosial itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan atau disebut dengan akuntabel. Paham ya? Nah, itu yang dinamakan sertifikasi. Next, Kang Yusuf terus sudah terus ya. Nah, sekarang apa manfaatnya? Nah, kenapa teman-teman kita undang dengan apa namanya, bukan emergency, apa namanya, kenapa kita harus cepat-cepat mengundang kalian, karena mulai hari ini adalah hari pertama ya, hari pertama pembukaan pendaftaran ASN. Teman-teman, kalau kalian daftar ASN kemudian ASN ya, baik PNS maupun P3K, kalau kalian punya sertifikat, kalau kalian punya sertifikat, maka kalian punya afirmasi 25%. Jadi ujian pun kalian sudah punya nilai 25. Kalau punya sertifikat. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian manfaatnya yang pertama itu, ya. Jadi kita ingin kalian cepat-cepat ikut uji sertifikasi ini karena diharapkan kalian cepat-cepat mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu bisa digunakan untuk SIM di dalam ikut rekrutmen ASN baik sebagai PNS maupun sebagai P3K karena dia memiliki afirmasi 25% ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang ini kan eranya diedukasi yang dimana struktur yang ada itu betul-betul dirampingkan, tapi kita kemudian gemuk atau kaya di fungsional. Manakala kita menjadi fungsional pekerja sosial, ya. Jadi sekarang ini kalau kita pun baik di pusat maupun di Pemda, maka tadi sekarang itu yang namanya struktur itu sangat ramping, ya. Semua Exelon, dulu ada Exelon 4, ada Exelon 3, sekarang nggak ada. Ya, hanya ada unsur pimpinan tinggi. Tapi yang lainnya itu sebagai pelaksana teknis. So dia harus menjabat sebagai fungsional tertentu di kementerian atau lembaganya. Nah, untuk menjabat jabatan fungsional tertentu itu wajib tersertifikasi. Jadi nggak ada, oh saya JM Pexos gitu ya, tapi saya nggak punya sertifikat Pexos, nggak bisa. Dan nanti setiap di awal kita harus punya sertifikat Pexos. Tapi kemudian kalau kita mau jabatan fungsional Pexos, ya. Nah, kemudian kalau kita mau naik jabatan itu selalu ada kompetensi profesi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau bekerja di ASN, kita penting gitu. Sertifikasi background itu dimiliki oleh kita semua. Dan juga sayang kenapa kalian atau kita mendorong kalian itu untuk cepat-cepat sekarang ikut ujian. Karena gini, kalian ini lulus dari Poltekkes belum menjadi kerja sosial. Kalian baru menjadi sarjana sains terapan pekerjaan sosial, tapi belum jadi pekerja sosial. Jadi tidak otomatis tiba-tiba bisa jadi JMP Pexos atau saya jadi pekerja sosial. Belum bisa kita mendeklar saya social worker, belum bisa sebelum punya sertifikat Pexos. Jadi kalian itu perlu punya sertifikat Pexos. Dan kenapa sekarang ini kita didorong untuk tahun ini juga ikut sertifikat Pexos? Karena sebetulnya sertifikat pekerja sosial itu hanya bisa diperoleh
setelah kalian ikut pendidikan profesi. Itu bunyi undang-undangnya di dalam Undang-Undang 14 2019 tentang pekerja sosial. Ya, jadi yang dikatakan pekerja sosial adalah mereka yang sudah mengikuti pendidikan profesi sebanyak 24 SKS, minimal itu 2 semester atau 1 tahun setelah sarjana. Karena di dalam undang-undang diktinya di situ sebutkan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan setelah sarjana. Ya, seperti juga dokter, tidak langsung jadi dokter kan, profesi dokter, tapi jadi sarjana kedokteran dulu baru jadi dokter. Ya, advokat juga sama, sarjana hukum profesi advokat jadilah advokat. Ya, notaris juga sama. Semua ada pendidikannya sekarang 20 SKS. Jadi minimal 2 semester. Nah, harusnya kalian itu ikut pendidikan profesinya. Tapi karena pendidikan profesinya sampai saat ini belum ada, maka kita diperkenankan ya melalui rekognisi pembelajaran lampau, melalui praktek-praktek masa lalu yang sudah kita lakukan, ya yang apabila dikonversikan bisa dihitung sampai dengan 24 SKS diakui menjadi 24 SKS atau 1.344 jam praktek, maka kalian diizinkan untuk ikut uji kompetensi. Paham? Tapi ini yang terakhir sayang, nanti bulan Agustus UI dan UNPAD sudah menyelenggarakan pendidikan profesi di dalam undang-undangnya. Manakala pendidikan profesi itu sudah ada, maka uji kompetensi hanya dilakukan melalui pendidikan profesi. Jadi kalau kalian tidak ikut ujian sekarang, maka kalian harus ikut kuliah dulu 24 SKS atau minimal 2 semester atau 1 tahun di UI atau di UNPAD, karena yang baru kan menyelenggarakan pendidikan profesi itu baru UNPAD dan UI yang sudah siap untuk tahun depan, untuk bulan Agustus ini. Kalau pendidikan itu sudah ada, maka kita tidak bisa lagi menyelenggarakan uji kompetensi sendiri. Harus melalui perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi bekerja sama dengan asosiasi profesi. Itu amanah di dalam undang-undangnya. Gitu ya. Jadi kalian mau ikut, kalau kalian masih senang kuliah, ya sudah ikut ujiannya nanti saja. Kuliah dulu di UNPAD 1 tahun tambah lagi ya, atau di UI 1 tahun tambah lagi. Karena masih pengen di Bandung nih yang di daerah, tanya masih senang di Bandung, udah nanti aja ikutnya, jangan ikut kuliah lagi boleh. Berarti mau kerjanya nanti tahun depan lagi ya, kuliah lagi nambah 1 tahun. Oh kemarin aja repot kan? Ya, apalagi ditambah 1 tahun. Gitu ya. Mau sekarang atau mau nanti? Oke, kalau mau sekarang, yuk kita tadi ya dengarkan sungguh-sungguh. Nanti saya dengan Diana akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sertifikasi itu dilakukan. Jadi untuk semuanya tadi ya, kalau perhatikan betul-betul, kita ingin semuanya lulus tahun ini supaya tidak harus kuliah lagi. Itu ya. Nah kemudian selain tadi adanya peraturan tentang debirokratisasi, juga tadi ya, ini kalau ada yang nanya, Bu, kalau itu kan untuk ASN, gimana yang bekerja di luar sana, yang dia kerja di NGO atau kerja di luar GO atau ASN, ya, nah, Misalnya ada ada yang sebetulnya yang dari 2020 yang mengatakan bahwa semua pihak yang bergerak dalam bidang barang dan jasa termasuk di dalam sosialisasi wajib yang jadi kalau kalian ke NGO dia akan membantu kalau kita sertifikat. Sekarang gini aja, kalau kita punya perusahaan, kalau kita kita punya ini, misalnya kita kita menerima pegawai yang satu dia punya sertifikat keahlian dalam yang mengelola laundry dengan yang belum punya sertifikat, kita akan memilih yang mana? Yang punya sertifikat, ya ngambil bidang pula swasta. Kadang-kadang kalau saya sedang menjelaskan gini, Bu, kenapa yang ASN doang katanya yang punya yang mendapatkan manfaatnya? Gimana untuk yang kerja di luar ASN? Ternyata ada aturannya, ya. Jadi Perpres 54/2010 itu berlaku untuk
semua pihak yang menyelenggarakan pelayanan sosial atau social services itu wajib sebetulnya certified, gitu ya. Nah, itu untuk yang di luar. Nah, kemudian dalam rangka profesionalisme kita sudah jelas kita punya undang-undang tentang pekerja sosial, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 yang di situ jelas ya menunjukkan berapa besar eksistensi pekerja sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun demikian, selain undang-undang ini juga undang-undang tentang fakir miskin ya yang nomor 13 2011 juga ada 13 perundang-undangan yang lain yang di dalamnya sudah menunjukkan perlunya pekerja sosial dan pekerja sosialnya yang certified. Misalnya untuk APH, ya, kemudian untuk medical social worker, correctional social worker, itu semua sudah jelas dalam aturannya Ada membutuhkan faktor yang certified. Yang dibutuhkan faktor yang namanya faktor harus harus certified. certified. Kalau Kalau belum belum tersertifikat, tercertifikat, bukan bukan faktor faktor ya ya masih dana dana pekerjaan pekerjaan sosial sosial atau atau dana dana kesejahteraan kesejahteraan. gitu ya. Gitu ya. Next. Next. Selanjutnya, nah Ini adalah dasar hukum ya atau tahu berbagai berbagai aturan-aturan yang mendasari penyelenggaraan negaraan tadi ya ya. next, mungkin nanti kita Nanti tinggal ini tinggal dibaca dibaca saja. saja. Nah, untuk Untuk selanjutnya, selanjutnya, kemudian siapa siapa sih sih yang yang akan akan sertifikasi? sertifikasi? Ya, Yang mungkin teman-teman teman-teman lihat saya di di sini sini dalam dalam dosen dosen saya saya ya. gitu ya. Sebetulnya Sebetulnya ya ya berdiri di berdiri sini bukan bukan mewakili mewakili dosen dosen profesor, profesor. tapi kebetulan Dan saya saya sejak sejak 2010 sejak ya lembaga lembaga sertifikasi ini ada, ada saya ada ada di dalam dalam kepengurusan SPP2 PP2. ya. Ya, Lembaga lembaga sertifikasi profesi penyelenggara penyelenggara SDM SDM Sos Sos itu itu sebetulnya sebetulnya adalah adalah lembaga lembaga independen independen. ya. Ya, lembaga Tersebut terdiri di dalamnya ada unsur akademisnya, ada unsur praktisnya, ada unsur birokratnya. Ya, jadi di dalam kepengurusan ini ada dari ada dari pendidikan, ada dari Unpad, ada dari Poltekkes, kemudian ada dari birokratnya. Kalau di kepengurusannya, jadi kami hanya mengenal kepengurusannya untuk se-Indonesia. Tapi kami dibantu oleh asesor-asesor yang jumlahnya 169. Dulunya 170, ada yang meninggal, sehingga sekarang jumlahnya 169. Nah, mereka itu adalah asesor-asesor yang sudah dididik, dilatih menjadi asesor, dan mereka terdiri dari tadi ya akademisi, ada yang dari Unpad, ada dari USU, pokoknya dari 32 perguruan tinggi kesos yang ada di Indonesia. Dan mereka juga ada dari perwakilan forum penyelenggara kesejahteraan sosial. Misalnya ada dari Arsani yang bergerak di bidang praktek pekerjaan anak, ada narkoba ya Mbak, ada dari Absaki, ada dari medical social work dan lain sebagainya. Jadi mereka adalah praktisi yang mewakili forum-forum yang bergerak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tapi di antara mereka juga ada yang anggota asosiasi profesi, ya, ada yang bergerak atau berasal dari asosiasi pendidikan, ada juga yang memang perwakilan dari birokrat, gitu ya. Jadi nanti kalian kayaknya diujinya nggak boleh oleh kami, gitu ya Mbak ini ya, karena nggak boleh jeruk makan jeruk. Seperti sebentar lagi besok apa lusa kita ke Medan ya Mbak, kita ke Medan karena kita mensertifikasi mahasiswa USU gitu. Ya, siapa yang Medan besok? Ya, nah, ada juga misalnya kita ke Makassar karena kita mensertifikasi mahasiswa yang ada di STKS Taman Area, ya, Surudin yang memang tadi sekolah-sekolah tinggi esos yang bukan dari Poltekkes. Nah, nanti kalian mungkin akan diuji oleh teman-teman dosen-dosen dari Unpad, dari USU, ada dari UNLA, ada dari
PAS, ada dari banyak, Muhammadiyah, Gunawan, pokoknya ada 32 perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan kesejahteraan sosial. Gitu ya, jadi nggak boleh duduk makan jeruk. Jadi tolong ya, jadi kita bersaing nih, bentar lagi masa usul lulus semua kita enggak, gitu ya. Nah, jadi ini adalah perangkat sertifikasi, ya. Jadi ada LSPS yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sertifikasi, kemudian juga dia yang bertanggung jawab terhadap MUK, materi uji kompetensi, dan juga dia bertanggung jawab terhadap TUK, tempat penyelenggaraan uji kompetensi. Ya, nah kemudian kami juga dibantu oleh sekretariat. Ya, dan sekretariat dari LSP adalah ex officio 6 balai besar yang ada di Kementerian Sosial. Jadi ada Balai Jogja, ada Balai Banjarmasin, ada Makassar, ada Bandung, ada juga Pusdiklat yang baik itu Jakarta, kemudian ditambah juga sekarang dengan Poltekkes, ada juga Balai di Papua yang baik ini Banjarmasin, Papua, Padang, Jogja, mana lagi? Bandung, udah ya. Pokoknya ada 6 balai tambah Pusdiklat dan Poltekkes. Ya, sehingga yang menyelenggarakan sertifikasi itu adalah 6 balai tadi ditambah 2 satker yaitu Pusdiklat dan Poltekkes. Gitu ya. Nah, itu untuk sekretariat. Sekretariat itu membantu LSP di dalam tadi ya menyediakan semua sarana pendukung demi terselenggaranya sertifikasi ini, termasuk juga tadi ya yang mengelola administrasi, mengelola nilai dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada Kemensos. Kemensos ini sebagai instansi pembina karena LSP kita tuh LSP P2. Jadi LSP lembaga sertifikasi profesi yang melakukan sertifikat atau sertifikasi yang memberikan sertifikat atau melakukan sertifikasi kepada SDM Kementerian dan juga mitra dari Kementerian Sosial, gitu ya. Tugas asesor selain melakukan ujian dan menguji kalian atau melakukan pengujian terhadap asesi, dia juga memberikan penilaian, memberikan pertimbangan ya terhadap kelulusan. Kelulusan di sini tadi menyatakan apakah kalian itu kompeten atau tidak, gitu ya. Next. Sedangkan penentuannya biasanya itu dilakukan melalui rapat pleno. Jadi biasanya kalau menentukan kelulusan kita seluruh Indonesia biasanya di Zoom meeting atau secara offline ya kita selalu mengadakan rapat pleno untuk menentukan kelulusan. Jadi yang menentukan kelulusan misalnya sekarang yang politeknik ya yang politeknik tidak kemudian ditentukan kelulusannya hanya oleh kita, tapi semua itu akan hadir di dalam rapat pleno untuk menentukan kelulusannya. Ya, yang menilai asesor, tapi yang menentukan kelulusan itu dilakukan melalui rapat pleno. Ya, nah kemudian siapa sih sasaran dari sertifikasi? Ya, untuk sertifikasi pekerja sosial, ya, apalagi yang melalui pendidikan, syaratnya adalah pendidikannya S1 Pesos atau D4 Pesos atau yang sekarang ini sarjana sains terapan pekerjaan sosial. Ya, kemudian dia sudah melakukan praktek selama 1344 jam praktek. Dari 3 praktek yang sudah kalian lakukan itu sudah kita hitung. Kenapa kita selalu menghitung jam praktek? Karena untuk terpenuhinya 1344 jam praktek. Ya, kemudian selanjutnya nanti harus menjadi anggota IPSPI. Jadi please tolong ya, kalian memang sekarang karena kita dipercepat, kita daftar dulu. Tapi setelah daftar, kalian semua harus daftar ke IPSPI sebagai anggota IPSPI. Ya, kemudian kita membayar iuran kalau nggak salah 100.000 yang Mbak Indri ya. Nah, linknya nanti diberitahu oleh sekretariat ya, link pendaftarannya kemana. Jadi sebelum dinyatakan lulus, kalian harus sudah menjadi anggota dulu, gitu ya.
Itu yang pertama. Selanjutnya, Oke, nah bagaimana sertifikasi itu dilakukan? Dulu kalau sertifikasi, jadi gini, kalian tuh kan harusnya sertifikasinya melalui pendidikan. Kalau kita melalui pendidikan profesi, tapi karena kalian sudah lulus, jadi sebetulnya uji sertifikasi yang dilakukan oleh kalian ini disebut dengan penilaian langsung. Jadi ada 3 jenis sertifikasi sebetulnya. Ada pemberian sertifikat langsung, ada penilaian langsung, ada melalui pendidikan. Kalau melalui pendidikan adalah tadi mereka melalui pendidikan dan diakui dengan uji kompetensi. Kalau pendidikan profesinya sudah ada, ya. Nah, kalau penilaian langsung itu dilakukan bagi mereka yang sudah lulus, kemudian dilakukan uji sertifikasi. Ada juga yang sertifikasi langsung, pemberian sertifikat langsung itu bagi mereka yang sudah senior ya. Mereka pengalamannya sudah lebih dari 15 tahun, usianya lebih atas 45 tahun, masa harus diuji lagi kognitif gitu ya. Yang diujikan pada mereka adalah mereka harus membuat portofolio dan kemudian kita melakukan wawancara berdasarkan portofolio yang mereka buat. Ya, nah tapi untuk kalian, nah ujinya adalah yang ini. Tiga-tiganya ya jadinya akhirnya. Jadi kalau dulu kalian memang melalui pendidikan, jadi dari laporan praktikum itu kemudian dijadikan dasar untuk kita menguji gitu. Tapi sudah beberapa periode ini kalian dikenakan tadi ya yang melalui pendidikan kan sudah lulus, maka kemudian dikenakan tipe atau jenis ujian penilaian langsung, uji kompetensi penilaian langsung, di mana uji kompetensi penilaian langsung yang diuji adalah pertama kalian harus membuat portofolio ya, di mana di dalam portofolio itu ada 2 hal yang atau 2 form yang harus kalian isi. Pertama CV, yang kedua kalian harus mengisi deskripsi diri. Deskripsi diri itu adalah tadi ya form untuk menggambarkan pengalaman praktek kalian dalam penanganan kasus, baik kasus yang sifatnya mikro maupun makro, gitu ya. Jadi kalian nanti harus mendeskripsikan 2 case, yang case-nya itu yang satu mikro makro. Makanya kalian diminta kan hari ini bawa laporan praktikum 2 dan 3. Karena itu yang akan nanti kita masukkan di dalam deskripsi diri, gitu ya. Oke, next. Terus langsung saja. Nah, ini adalah proses sertifikasi dan nanti tinggal dibaca saja. Yang jelas kalian banyak difasilitasi ya oleh LSPP 1. Ya, jadi berterima kasihlah kepada Kang Yusuf, Kang Hilmi, ya Mbak Sri, Bu Irni, Bu Yana. Beliau-beliau ini adalah pengurus atau sekretariat yang mengelola LSPP 1 untuk pendidikan vokasi di Poltek Kesos yang bekerja sama dengan LSPP 2 memfasilitasi kalian untuk ikut uji kompetensi. Ya, next ini nanti tinggal dilihat saja. Ya, nah apabila kalian nanti lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikat, ya maka sertifikat itu berlaku selama 5 tahun. Setelah 5 tahun maka kalian harus melakukan resertifikasi. Dan jangan lupa pada saat kalian setelah mendapatkan sertifikat, ya maka kalian nanti akan sumpah profesi, kemudian kalian juga akan terregister, kalian akan punya STR, surat registrasi profesi ya, dan kemudian kalian bisa mengajukan surat izin praktek pekerjaan sosial SIPPS, gitu ya. Itu ada di dalam undang-undangnya. Sekarang kalian biar nggak pusing, yang penting sekarang lulus dulu aja uji sertifikasinya. Nanti kalau ada sumpah profesi kalian ikut, kemudian kalian bisa mengajukan STR dan surat izin praktek SIPPS, surat izin praktek pekerja sosial. Kalau kita mau praktek mandiri, itu ya. Next. Nah, ini cara mendaftarkan rekomendasi ke IPSPI. Hilmi masih tetap sama nggak linknya? Masih ya? Oke, nanti ini materinya akan disampaikan pada kalian sehingga kalian nanti ya setelah proses ujian, kalau sekarang belum sempat, udah sekarang
siapkan dulu ujiannya, tapi sambil kita menyiapkan ujian, boleh kemudian kita daftar ke IPSPI sebagai persyaratan keanggotaan IPSPI. Kenapa kita harus terdaftar di IPSPI? Karena yang diujikan pada kalian standar kompetensi itu dibuat oleh IPSPI dan dilegalitas itu dibuat oleh asosiasi profesi bekerjasama dengan asosiasi pendidikan ya, yang kemudian dilegalitas oleh pemerintah sebagai instansi pembina ya. Recording in progress. Ya, standar-standar yang sudah dibuat oleh asosiasi profesi. Makanya kalian harus terdaftar dalam di asosiasi profesi. Dan nanti kalau kalian melakukan malpraktek atau apa, maka kalian akan terkena sanksi etik yang kode etiknya dibuat oleh asosiasi profesi. Yang sama, dokter juga punya ID, kita punya asosiasi profesi. Gitu ya. Next. Artinya sudah untuk sementara, sebelum kita masuk ke mekanisme, kita baru berbicara tentang apa itu sertifikasi, mengapa kita perlu disertifikasi, apa manfaatnya, kemudian siapa yang akan mensertifikasi, siapa yang disertifikasi, dan bagaimana sertifikasi itu dilakukan. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke mekanisme? Ya, oke, baik. Ada pertanyaan baik yang di Zoom, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang barusan tadi, apa urgensinya teman-teman ini untuk disertifikasi. Ada yang di auditorium, ada? Sambil yang di atas boleh turun ya, mendekat ke narasumber ya. Menurut saya, Nah, ada pertanyaan? ada yang ditanyakan? Kayaknya sudah siap langsung Sudah siap satu mekanismenya ya. mekanisme atau deskripsi diri. So, Ya. Oke, sambil yang di belakang langsung segera merapat ya. Oke, sepertinya mungkin diteruskan dulu Langsung ya. Oke. Jadi setelah kita tahu gambaran tentang apa itu sertifikasi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme sertifikasi. Tadi disebutkan ya prosesnya ada, silahkan baca ya. Yang jelas kalian harus memenuhi dulu persyaratan karena ada seleksi administrasi. Setelah diseleksi administrasi, kemudian kalian terpenuhi seleksi administrasinya, maka kalian akan masuk ke dalam tadi ya link keanggotaan yang akan menjadi calon asesi yang akan disertifikasi gitu ya. Nanti dari situ kalian harus mengisi form DD dan juga CV yang disebut dengan portofolio tadi ya. Nah, portofolio masuk, kemudian akan ikut uji tertulis atau uji kognitif. Jadi ada 3 ujian kan yang akan dikenakan pada kalian. Yaitu pertama, kalian harus membuat portofolio yang di dalamnya terdiri dari CV dan deskripsi diri. Ya, kalau CV itu kan cerita tentang bagaimana latar belakang pendidikan kalian, latar belakang pelatihan yang pernah diikuti, latar belakang pekerjaan, mungkin pengalaman kerja yang pernah diikuti, dan sejauh mana kalian juga terlibat dalam organisasi-organisasi profesi. Dan ini akan mendukung DD yang dibuat ya. Biasanya kalau mereka yang aktif, mereka yang memang tadi ya terlibat dalam berbagai aktivitas yang hubungannya dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, biasanya itu akan tergambar di dalam deskripsi dirinya gitu. Deskripsi dirinya biasanya padat tapi cukup tajam dan sangat pokoknya ya padat dan isinya meaningful gitu, sangat bermakna gitu ya kalau mereka yang sudah terbiasa. Jadi antara DD dengan CV itu sebetulnya saling mendukung ya. Tapi setelah kalian membuat itu, kalian juga harus ikut uji tertulis atau uji kognitif ya. Nanti kita lihat nih apa saja ujiannya. Saya. Nah ini ya, jadi ujiannya ada 3 jenis ujian yang akan diikuti oleh kalian. Pertama ada uji tertulis. Ya, uji tertulis ini adalah uji kognitif. Ya, di mana di dalam uji kognitif itu nanti kalian akan dilihat sejauh mana sih pengetahuan, keterampilan, ya, dan juga prinsip-prinsip yang kalian pahami di dalam melaksanakan praktek. Kemudian yang kedua, kalian
diwajibkan membuat portofolio, di mana di dalam portofolio itu ada form tentang CV, kurikulum vitae, dan kemudian kalian diminta untuk mengisi form tentang deskripsi diri. Ya, nanti apa masing-masing isinya nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah ujian praktek sebetulnya. Kalau dulu ada ujian praktek ya, Bu Yuni. Jadi kalian mau praktekkan teknologi tertentu dari apa yang ditulis di DD gitu. Ya, biasanya simulasi itu dilakukan sekalian ujian praktikum 3. Ya, tapi sekarang karena tadi ya banyak di antara kalian sudah pulang, ya pokoknya keterbatasan kita semua. Jadi akhirnya tadi itu diganti hanya dengan wawancara, tapi wawancaranya lebih diarahkan kepada wawancara praktek, ya praktek yang dilakukan yang kalian di dalam DD, gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang ujian tertulis, ya ujian tertulisnya seperti apa sih gitu ya? Ujian tertulis atau sering disebut dengan uji kognitif, ya. Jadi kalau ada yang bilang uji kognitif itu adalah ujian tertulis. Next. Nah, ujian tertulis adalah tadi ya ujian untuk menguji atau melihat pengetahuan kita sejauh mana sih sejauh mana kompetensi kita di dalam tadi ya pengetahuan kita tentang pengetahuan Peksos itu sendiri, kemudian tentang keterampilan pekerjaan sosial, dan juga tentang prinsip-prinsip yang melandasi praktek pekerjaan sosial. Ya, ini kok kecil? Yuk kalian dulu, coba dibesarkan, bisa nggak biar kelihatan, kasihan. Ya. Ya, nih kalau kita lihat uji tertulis ini ada 3 materi yang akan diujikan. Pertama tentang body of knowledge. Ya, kalau kita lihat kompetensi itu kan terdiri dari 3 aspek ya. Body of knowledge, body of value, dan body of skill gitu ya. Nah, dari tiga pengetahuan ini atau 3 aspek ini langsung. Jadi dulu saya, oke, nah ini ya untuk pengetahuan masing-masing punya komposisi ya. Jadi yang diujikan adalah 3 aspek, body of knowledge, body of skill, body of value. Tapi masing-masing punya komposisi yang berbeda. Untuk kerangka pengetahuan itu banyaknya 30% di soal itu. Kemudian untuk body of value atau yang menyangkut nilai, prinsip-prinsip, kode etik, ya etika Peksos itu 30%. Tapi yang menyangkut keterampilan atau body of skill itu ada 40%. Ya, next. Nah, kemudian dari 3 komposisi ini kemudian dibuatlah soal. Nah, soalnya itu terdiri dari soal yang sulit, soal yang sedang, soal yang mudah ya. Yang sulit itu maksudnya yang kompleks ya, enggak sulit-sulit banget untuk kalian ya, tapi soalnya tuh kompleks gitu ya. Nah, komposisi soal yang sulit, sedang, dan mudah, posisinya yang sulit ada 20%, yang sedang 30%, yang mudah 50%. Dulu dibalik sebetulnya. Ya, yang sulit dulu tuh 50%, yang sedang 30%, yang mudah 20%. Tapi ternyata yang lulus hanya 30% dari 100% yang ikut ujian. Akhirnya kita balik gitu ya. Ternyata kalau dibalik, ya sudah banyak yang lulus. Tapi nanti ke depan jangan tenang-tenang ya. Mungkin ke depan kita akan mencoba tadi ya merubah lagi komposisi ini. Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan apa yang disebut dengan soal yang sulit, sedang, dan mudah. Ini pada umumnya soalnya bentuknya kasus. Ya, cuma kalau soal yang sulit itu biasanya kasusnya agak kompleks gitu. Ya, nah di dalam kasus ini biasanya satu kasus dibuat 3 sampai dengan 5 pertanyaan, baik yang nanti menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun menyangkut prinsip-prinsip atau nilai. Jadi satu kasusnya kompleks sehingga bisa dibuat 3 atau 5 pertanyaan yang di dalamnya sudah mencakup tadi ditanya pengetahuannya apa, keterampilannya apa, nilai atau prinsip yang digunakan apa. Itu soal yang sulit. Tapi nanti ada soal yang sedang. Soal yang sedang juga kasus.
Tapi case-nya agak simpel gitu ya, tidak kompleks, dan biasanya dari satu case hanya ditanya pengetahuannya saja, keterampilannya saja, atau nilai dan prinsip saja, gitu ya. Itu yang sedang. Kalau yang sulit, yang mudah itu biasanya menyangkut pengetahuan umum, gitu ya. Nah di sini sebutkan bahwa model soalnya mudah sebetulnya ya, karena kalian gak usah mikir gitu. Semua sudah ada isinya, karena soalnya multiple choice. Yang sulit itu menentukan mana yang paling benar di antara 4 choice. Ada 4 pilihan yang tersedia, gitu ya. Nah, masing-masing soal itu memiliki nilai 1. Soalnya semuanya 100 soal, itu dikerjakan dalam waktu 90 sampai dengan 120 menit. Kenapa diberi tenggang waktu 120 menit? Kadang-kadang pada saat kita ujian ada gangguan, ya misalnya di jaringan atau apapun gitu ya. Tapi yang jelas sebetulnya 90 menit. Tapi kalaupun ada masalah, biasanya agak di-extend menjadi 120 menit. Soalnya 100 dan batas minimal lulus untuk Peksos 60. Gitu ya. Nah, kalian tuh soalnya, kalau kalian setelah menyelesaikan soal, biasanya nilainya langsung keluar. Jadi kita bisa langsung melihat apakah nilai kita kompeten atau enggak gitu ya, lulus atau enggak. Yang jelas batasnya 60 batas lulusnya. Next. Nah, soal yang sulit seperti ini, ya soal yang sulit seperti ini. Misalnya, katanya BD adalah seorang pekerja sosial di sebuah panti sosial wanita. BD mendapat tugas untuk menangani klien YR, seorang wanita muda yang berusia 20 tahun yang yatim piatu. Pada bulan kedua, pada saat BD itu mendampingi YR, ya ternyata tadi gitu ya muncul rasa simpati dari pekerjaan sosial atau BD terhadap YR gitu ya, karena dia kemudian teringat dengan kenangan manis dia terhadap almarhum adiknya yang sifat-sifatnya, perilakunya mirip dengan YN gitu ya. Nah, suatu hari tadi, nah karena rasa simpatinya ya, dan dia merasakan bahwa klien itu seperti adiknya gitu kan, dia memperlakukan kliennya seperti ke adiknya gitu, sering memberikan jajan, memberikan oleh-oleh. Demikian pula sebaliknya ya, karena BYN ini merasa dilindungi, dia sering menyediakan kopi, pokoknya sering melayani BD gitu ya. Nah, namun demikian tadi gitu ya, lama-kelamaan kok perilakunya tuh semakin apa ya, keterlibatan emosionalnya tuh semakin dalam gitu, karena masing-masing tuh merasa dilindungi dan melindungi gitu. Yang satu kan anak yatim piatu, dia butuh perlindungan. Yang satu dia merasa kehilangan adiknya dan melihat sosok YN yang kliennya yang seperti almarhum adiknya, kemudian dia memperlakukan kliennya itu seperti dia memperlakukan adiknya gitu ya. Nah, namun demikian tadi apa yang dilakukan atau interaksi relasi yang dilakukan oleh BD dan YN antara pekerja sosial dengan kliennya itu kemudian dipandang oleh teman-teman sejawatnya itu sepertinya sudah tidak sehat lagi gitu ya, karena sudah tidak profesional lagi, terlalu banyak keterlibatan emosional ya, yang kemudian nanti dikhawatirkan akan mempengaruhi proses pertolongan atau intervensi yang dilakukan ya. Nah, sehingga tadi BD diingatkanlah oleh teman-temannya gitu ya, supaya tidak terlalu dekat atau tidak terlibat secara emosional terlalu dalam dengan YN-nya. Nah, manakala diingatkan, BD kemudian sadar dan dia kemudian coba menjauh. Tapi akibatnya apa? YN kemudian jatuh sakit karena biasa tadi diperlakukan lebih, diberikan perhatian lebih, tapi kemudian dijauhi malah jadi sakit, nggak mau makan dan lain sebagainya gitu ya, karena dia merasa kehilangan perhatian dari BD. Pertanyaannya, ini contoh kasus yang sulit ya. Nah, seperti ini ya. Tadi saya bilang kalau kasus yang kompleks itu biasanya tadi di dalamnya menyangkut ada pertanyaan tentang pengetahuannya, keterampilannya maupun tentang nilai. Nah, di sini sebutkan prinsip pekerjaan sosial apa diabaikan
atau terabaikan oleh BD. Tadi ya, mawas diri, dia kurang mawas diri sehingga dia tidak bisa memisahkan ya hubungan personal dengan hubungan profesional terhadap kliennya. Dia terlalu melibatkan diri secara emosional dengan kliennya. Kemudian nih perasaan ya dan perlakuan BD terhadap yang menganggap YN sebagai almarhum adiknya dikenal dengan apa gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pexos terhadap kliennya ini menyangkut pengetahuan di AKJ-nya dan disebut dengan counter transference. Jadi gini, dia mencoba mengcounter tadi keinginan keinginan atau harapan dia ya untuk melampiaskan rasa sayang adiknya ke yang sudah almarhum kepada kliennya gitu. Ya, nah ini menyangkut pengetahuan. Next. Lanjut. Nah, terus tadi tindakan pertama yang seharusnya diambil oleh BD seperti apa? Ya, nah misalnya ini melakukan bedah kasus yang terkait dengan prosedur penggunaan dirinya secara profesional. Jadi artinya dia harus tadi introspeksi diri, mawas diri ya, apa sih yang menyebabkan dia kemudian terlibat secara mendalam dengan kliennya dan kemudian harus mencari penyebabnya dan dia harus mencari solusi bagaimana caranya supaya dia kemudian tidak terlibat lebih dalam secara emosional dengan kliennya ya. Dan yang terakhir kasus ini katanya bereskalasi pada potensi masalah kecuali ya jadi ini bisa menimbulkan masalah baru ke depannya akan berakibat menimbulkan masalah-masalah lain apabila dia tidak melakukan sesuatu dan apa yang sudah dia lakukan adalah tadi mengembangkan keterampilan profesional yang bisa memisahkan mana hubungan personal dan mana hubungan yang profesional. Itu menyangkut keterampilan. Nah ini contoh soal yang sulit, nanti kalian akan berhadapan dengan contoh-contoh soal yang seperti ini. Untuk yang sulit, tapi tenang saja jumlahnya hanya 20%. Oke, next. Nah, kalau yang tipe yang sedang seperti ini, ya silakan baca ya soalnya seperti ini. Nah, ini biasanya soal yang sedang itu hanya ditanyakan pengetahuan apa yang digunakan atau keterampilan apa yang harus dilakukan, prinsip-prinsip apa yang harus diterapkan, satu saja tentang pengetahuan, keterampilan atau tentang nilai atau prinsip-prinsip. Next. Nah, kalau yang mudah itu lebih kepada pengetahuan umum. Ya, soalnya seperti ini. Ya, seperti kasus tapi bukan kasus, tapi isinya adalah tentang lebih banyak tentang pengetahuan umum, tentang undang-undang, tentang pengetahuan tertentu, tentang nilai tertentu, tentang praktek pekerjaan sosial yang lainnya, misalnya, tapi lebih kepada pengetahuannya. Ini soal yang mudah, yang banyak jumlahnya 50%, yang sedang tadi jumlahnya 30%. Next. Oke, itu dulu ujian tertulis. Ada yang menanyakan ujian tertulis? Udah ada? Langsung ya. Yang di Zoom mungkin barangkali. Yang di Zoom ada yang mau tanya? Nggak ada, waktunya ya. Kita lanjut ya. Yuk lanjutkan. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah uji portofolio. Uji portofolio itu nanti akan lebih detail oleh Bu Yana ya. Saya hanya mencoba meng-highlight saja bahwa di dalam uji portofolio ada dua form yang harus kalian isi. Pertama CV, yang kedua deskripsi diri. Kalau CV berisi tentang tadi rekam jejak kalian, entah rekam jejak dalam pendidikan, pengalaman, dalam keterlibatan dalam organisasi, di dalam bekerja dan lain sebagainya. Yang kedua tentang deskripsi diri. Deskripsi diri itu adalah form yang menggambarkan pengalaman praktek yang pernah kalian lakukan, baik pada aras mikro maupun pada aras makro. Next. Nah, ini kurikulum vitae ya, tadi sudah saya jelaskan. Di dalam mengisi kurikulum vitae itu kita tidak hanya mengisi, tapi harus dilengkapi dengan bukti dukungnya. Ya, jadi kalau kita misalnya, oh lulus misalnya Poltekkes, ada ijazahnya. Oh kita pernah ikut di dalam seminar apa, ada sertifikatnya.
kita pernah bekerja, ada surat keterangannya, gitu ya. Next. Nah, ini yang ditanyakan seperti ini kalau di dalam CV, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi kalau kalian, saya pernah bekerja jadi ojol atau apa, berarti enggak. Ya, nah, jadi khusus di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ya, baik yang tadi ya kita berbaik atau kita menjadi volunteer di bidang itu. Ya, kemudian riwayat praktek. Nah, bedanya ini memang kalau bekerja itu kan kita digaji ya walaupun sedikit. Ya, tapi kalau riwayat praktek kita bisa saja kita sebagai relawan yang entah kita mandiri atau kita bekerja di lembaga yang lainnya. Kemudian pelatihan profesional, apakah kita pernah pelatihan terapi misalnya ya, pernah kita belajar tentang art terapi, tentang hipnoterapi, kita belajar dalam pemberdayaan masyarakat pendampingan. Kalau ada sertifikatnya silakan dituliskan. Kemudian seminar atau conference yang pernah kita ikuti, ya, tapi khusus di bidang tadi pelatihan juga pelatihan yang hubungannya dengan pekerjaan sosial ya. Kalau nyalon memasak, jadi nggak usah dimasukkan. Ya, seminar yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan praktek kesejahteraan sosial. Di luar itu berarti enggak. Ya, next. Nah, pengalaman dalam organisasi, pengalaman penelitian, pelatihan yang pernah kalian lakukan, silahkan masukkan gitu ya. Karena saya yakin penelitian yang kalian lakukan pasti ada hubungannya dengan ini. Karya tulis ilmiah yang pernah dibuat, kemudian kalau tadi ya apa yang kalian buat sudah dipublikasikan bisa dimasukkan ke sini. Penghargaan yang pernah diterima hubungannya dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kalau kemarin 17-an, nah lomba buku yang bisa dimasukkan. Ya, nah terus selanjutnya next. Nah ini ya, jadi CV itu digunakan untuk kelengkapan kita di dalam melihat DD. Kita sangat yakin biasanya kalau DD-nya lengkap, biasanya CV-nya lengkap, biasanya dalam DD-nya juga bagus. Biasanya yang meaningful gitu ya, bagus itu benar-benar padat, jelas gitu ya, bermakna. Next. Nah, deskripsi diri adalah gambaran tentang tadi ya pengalaman kalian di dalam pelaksanaan praktek, di mana dalam praktek tersebut saya yakin kalian menerapkan pengetahuan tertentu, keterampilan tertentu, dan juga nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Manakala kita praktek di aras mikro, pasti kita menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai atau prinsip-prinsip di aras mikro. Demikian pula kalau di aras makro. Next. Nah, ya, ini contoh menerapkan pengetahuan. Silakan kalian baca ya, karena nanti ini akan lebih dipraktekkan dengan Bu Yana ya. Nah, jadi misalnya kita cerita tentang case, tapi kemudian dari kasus itu kemudian tadi pengetahuan apa yang kita gunakan untuk menangani kasus. Saya yakin kalian kan dalam menangani kasus misalnya ya kasus anak yang dibully misalnya di sekolah. Pasti kan ada pengetahuan kan yang kita terapkan minimal ya pengetahuan tentang bullyingnya ya. Nggak mungkin kan kita menangani bullying anak pelajar remaja di sekolah kalau kita nggak paham tentang bullying itu sendiri. Misalnya konsep tentang bullyingnya ada ya konsep tentang perkembangan anak artinya karena masing-masing kan akan merespon secara berbeda ya walaupun permasalahannya sama. Saat perkembangan yang berbeda kan kebutuhannya berbeda. Biasanya responnya akan berbeda. Contohnya seperti itu ya. Kemudian next. Nah, ini nilai sama juga misalnya ya dari kasus yang kita sebutkan tadi biasanya kita tadi ya kayak kita bikin laporan praktikum kita bikin ada satu kasusnya satu ya tapi kita pasti di situ tahu pasti kan ada ya pengetahuan apa yang digunakan ada di bab 2-nya ya kemudian keterampilan dan nilai apa kemudian yang diterapkan ya pada saat kita menangani kasus biasanya ada dalam jawaban intervensi biasanya ya di dalam intervensi itu kan biasanya ada ya keterampilan apa yang digunakan, kemudian prinsip-prinsip apa yang diterapkan, gitu ya. Nah, ini contoh membuat deskripsi diri. Next. Nah, ini yang keterampilan sama dengan tadi. Kasusnya bisa satu, ya, kasusnya bisa satu, tapi kemudian bisa di tiga-tiganya ya. Kalian kan menangani kasusnya satu ya di praktikum institusi. Tapi itu bisa ditanya pengetahuannya apa, kemudian keterampilannya apa yang digunakan, nilai-nilai yang diterapkan. Ya, next.
Nah, gini, untuk deskripsi diri pekerjaan sosial tadi kita sebetulnya diminta untuk menggambarkan ya bagaimana penerapan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai di dalam penanganan kasus yang kita lakukan. Ya, nah itu biasanya dilakukan pada saat praktikum institusi maupun praktikum komunitas untuk aras mikro dan makro. Nanti kalian diminta untuk membuat dua case, satu case di aras mikro dan satu lagi case di aras makro. Jadi laporan praktikum 2 dan praktikum 3 itu harus dilihat lagi karena itu mungkin yang akan kita masukkan di dalam deskripsi diri ini. Next. Nah, ini ya, di dalam membuat deskripsi diri, nanti kalian akan dinilai setiap tulisannya ya. Nanti dalam satu case ada beberapa pertanyaan. Dan setiap pertanyaan itu dinilai antara 1 sampai dengan 5. Nilai 5 itu dilakukan apabila kalian jawabnya betul. Ya, sesuai apa yang ditanyakan, apa yang dijawab. Dia memenuhi tadi memadai. Maksudnya gini, dalam jawab itu ada batas minimal baris yang harus kalian tuliskan gitu. Karena kalian tuh gini ya, kalau disuruh menjawab, kadang-kadang cukup jawabannya sebaris 2 baris. Nah, oleh karena itu tadi kita nggak bisa melihat sejauh mana kompetensi kalian gitu. Supaya kita bisa menggali kompetensi kalian, melihat kompetensi kalian, maka setiap pertanyaan minimal itu harus dijawab minimal 150 kata atau 15 baris. Yang kalau kita minimal bisa menulis 15 baris, tapi bukan 15 baris itu kata sambung dan sehingga maka itu nggak masuk. Tapi isinya gitu ya, isinya tuh kata-kata yang memang memiliki makna 150 kata atau 15 baris, maka kalian bisa mendapatkan nilai maksimal. Itu pun kalau make sense gitu ya. Tapi kalau enggak itu akan berkurang. Ya, kalau kurang dari maka akan berkuranglah nilainya. Apalagi kalau enggak. Jadi gini, nilainya 1 sampai dengan 5. Tapi kalau kalian dinilai 1 aja, misalnya kalian hanya bikin 2 baris, diberikan nilai 1. Walaupun yang lain nilainya 5 tetap tidak lulus. Jadi nggak bisa, bukan rata-ratanya. Tapi masing-masing item yang ditanyakan, setiap pertanyaan itu harus dijawab lebih dari 150 kata. Kalau misalnya kurang dan sangat minim sehingga dan tidak make sense, kemudian dinilai 1, maka jangankan tidak isi, dapat nilai 1 aja, walaupun yang lain dapat nilainya 5, maka tetap dianggap tidak lulus. Gitu. Ya, karena nilai minimalnya adalah 3 ya, gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini ya. Nah kalau gimana kalau kurang 150 kata bisa aja, tapi nggak akan dapat nilai maksimal. Ya, next. Nah, terus apabila tadi ya tuh punya nilai 1, maka tetap tidak lulus walaupun nilai yang lainnya bagus, gitu ya. Terus apalagi kalau ada plagiasi, sekarang kan ada itu ya, kita punya terbitin ya. Jadi kalau misalnya terlihat plagiasi, maka yang nyontek dan yang dicontek tanpa akan ditanya yang langsung dua-duanya tidak lulus. Gitu ya. Jadi itu akan menggugurkan ujian-ujian yang lainnya atau nilai-nilai yang lainnya. Next. Nah, ini nanti kita coba karena untuk pengetahuan ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan, untuk nilai ada beberapa pertanyaan, kemudian untuk keterampilan juga ada beberapa pertanyaan. Nah, masing-masing pengetahuan ada ratanya, ya. Jadi dari beberapa pertanyaan dijumlahkan dan rata-ratanya berapa, untuk nilai berapa, untuk keterampilan berapa. Nanti semuanya ditambahkan dan dibagi 3, dapatlah nilai untuk deskripsi. Itu ya. Ini untuk deskripsi diri. Next. Nah, nilai akhir portofolio, kalau tadi uji kognitif batas nilainya adalah 60. Kalau untuk portofolio batas nilai terendahnya adalah 3. Jadi jangan sampai kalian nilainya kurang dari 3 masing-masing pertanyaan. Usahakan untuk masing-masing pertanyaan itu
nilainya lebih dari 3 gitu. Supaya rata-ratanya yang lebih dari 3 karena batas lulusnya adalah 3. Ya, ingat ya jumlah kata. Kalau kurang dari itu maka kalian tidak akan mendapatkan nilai masuk. Ya, nah di sini tadi ya cukup itu 3 gitu ya. Jadi batas lulusnya ya 3, selebihnya ya baik dan juga sangat baik. Next. Untuk Dede, ada yang menanyakan sebelum wawancara? Ya, ada pertanyaan baik Ada yang pertanyaan untuk deskripsi diri? yang di daring ataupun yang di auditorium bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa, nanti kita praktek. Next, selanjutnya. Oh, ada. Ada Yuk, yang silakan. tuh siapa yang namanya? Di sini juga ada ya juga. Sendrandra Sedira. Oke, silakan. Iya, bisa. Sendrandra, boleh open mic dan boleh nyalain videonya ya supaya kita bisa interaktif di auditorium, silakan. Ayo, Dira. Ya, baik Ibu, sebelumnya suara saya terdengar Ibu. Yang kenceng, Dira, kurang kenceng. Oh, di Kalau kitanya. ini udah kedengeran belum, Bu? Oke, silakan. Oke, baik sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya. Perkenalkan saya Sebranda Sedira dari Prodi Peksos. Izin bertanya Bu terkait beberapa hal. Yang pertama, untuk pelaksanaan ujian tulis ini nantinya apa dilaksanakan secara daring atau harus luring seperti itu Bu. Terus yang kedua, untuk pengalaman kerja di CV itu kalau yang sifatnya lembaga swadaya masyarakat apakah bisa dimasukkan atau tidak. Terus yang ketiga, apakah nanti untuk format deskripsi diri dan CV-nya itu ada formatnya dari lembaga atau bebas dan menyesuaikan, Bu. Mungkin sekian, terima kasih. Dira, banyak banget pertanyaannya ya. Dira, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ujiannya luring atau daring? Yang bisa luring kita akan luringkan, yang tidak bisa karena sudah banyak yang bekerja Pak, termasuk ini Dira itu, yang saya kebetulan dia sudah kerja, jadinya mungkin tidak bisa. Kalau dia harus luring, harus minta izin dulu. Kalau tidak diizinkan ya nggak bisa. Nanti kita akan usahakan yang tidak bisa daring, yang nggak bisa luring itu didaringkan. Tapi yang bisa luring kita berharap kita ikut luring. Yang akan didekatkan, kita akan mendekat pada kalian, jadi jangan takut gitu ya, kok jauh mana enggak ya, gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi format-format yang ada, apakah kemudian itu formatnya sama nanti ada link yang bisa kalian unggah untuk kemudian diisi dan kemudian dikirimkan lagi juga melalui link yang sudah tersedia. Jadi semua form yang harus diisi itu bisa diunggah ya sendiri, kemudian dikembalikan lagi kepada link yang sudah disediakan. Itu ya Dira ya. Nah kemudian tadi yang kedua Dira kurang jelas, yang lembaga swadaya itu apa ya Dira ya? Ya, yang kedua yang ini Bu, tadi kan untuk pengalaman itu bisa dimasukkan di aras mikro, mikro dan makro. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan pengalaman di lingkup NGO atau LSM itu kiranya apakah bisa dimasukkan atau tidak gitu. Nah, pokoknya pengalaman yang mana saja yang jelas nanti tugasnya memang satu mendeskripsikan tadi intervensi aras mikro dan satu mendeskripsikan aras makro. Mau dari hasil praktek di kampus atau karena dia udah kerja mungkin praktek di luarnya lebih banyak, lebih menarik, silakan masukkan ya dari manapun gitu. Mana yang kita merasa kita bermakna dan kita merasa bahwa di situ betul-betul pengetahuannya bisa diterapkan lebih optimal, keterampilannya juga, nilai-nilainya juga, ya silakan. Gitu ya, Dira. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, terima kasih, Dira. Yang lainnya ada lagi? Enggak ada? Yuk, silakan. Mau sebutkan namanya terus dulu. Izin Bu, perkenalkan nama saya Tri Ahmad Sumarjo dari Prodi Pekerjaan Sosial.
Tadi kan ada ujiannya itu ada daring dan juga luring. Ya. Itu kan bebas dipersilakan milih. Nah itu ada perbedaan penilaian nggak Bu, bagi yang luring atau yang daring seperti itu? Oke, terima kasih. Kasih dari Ahmad Sumarjo, ujiannya bareng saya ya, Pramuka juga. Nah, yang jelas tidak ada perbedaan. Ya, kalau ujian kognitif semuanya daring. Kalau dulu kita ada luring ya, dulu di kelas-kelas, kemudian kita awasi gitu. Sekarang karena eranya daring, sudah kita daringkan saja semuanya. Iya. Nah, kemudian yang berbeda adalah wawancaranya. Kalau di DD kan semua dikirim by email, by Google Drive. Ya, jadi ada link gitu. Jadi kalau CV portofolio itu dikirim dan kemudian dikembalikan lagi melalui link yang sudah tersedia, gitu ya. Kalau uji kognitif atau uji tertulis itu daring semuanya. Tapi yang ada luring dan daring itu adalah untuk uji praktek atau uji wawancara. Ya, wawancara tentang praktek yang kita lakukan gitu. Ya, bagi mereka yang bisa daring, kita daring gitu kan. Tapi yang nggak bisa, ya terpaksa diluringkan. Tapi memang ada aturan 2/3 harus luring ya Pak ya. Jadi akan diusahakan 2/3 itu luring gitu. Yang dari betul-betul yang memang tadi harus jelas ya, misalnya ada pekerjaan atau dia memang sudah pulang misalnya ya, tidak punya izin, tidak diberi izin oleh misalnya tempat bekerjanya atau tempat magangnya, baru diizinkan. Sebisa mungkin kita akan mengadakan kegiatannya secara luring, gitu. Tapi tidak ada perbedaan nilai. Ya, jangan kemudian nggak ada perbedaan nilai pada takutan, jadi udah mau daring saja, nggak kayak gitu ya. Ada yang lain diusahakan sebetulnya daring semuanya. Ya kita inginkan daring semuanya, kecuali ya untuk hal-hal yang memang tidak bisa dihindari. Ya, alasannya jelas. Ya. Ini ada pertanyaan di Zoom dari Ya. Sisko Martin. Silakan. Ya, silakan Martin. Baik, Ibu, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar, Bu? Dengar. Iya, Bu. Sebelumnya saya izin bertanya karena membahas tanggal juga, terkait dengan teknisnya, Bu. Apakah sudah ada tanggal pasti terkait uji kompetensi ini, Bu? Dan yang kedua, saya izin bertanya mungkin karena awam ya, Bu, dan masih belum paham. Untuk UKOM 1 dan UKOM 2 yang pernah kita lakukan itu, apakah ada sangkut pautnya dengan UKOM yang saat ini yang akan berlangsung, Bu? Seperti itu. Terima kasih, Bu, untuk pertanyaan mungkin sementara masih itu. Izin Mas Martin. Martin, kebetulan ada pengumumannya dari saya untuk jadwalnya itu. Kita mulai dari pendaftaran itu sebetulnya diakhiri sampai tanggal 19 Agustus 2024 ini. Ya, sebetulnya. Tapi kalau mahasiswa semua mungkin ada lagi. Ada khusus. Nanti akan ada pengumuman kali ya, extensionnya Ya. sampai tanggal berapa gitu ya. Betul. Betul. Sebetulnya untuk pengumuman itu sudah disampaikan di grup UAPS teman-teman semua. Kemungkinan sudah gabung ya. Yang pertama itu teman-teman wajib daftar di web dulu pelanggan pertamanya. Dia ada di situ di kolom pendaftaran. Betul. Dan nanti besok kita buka pendaftaran ulang untuk mengetahui teman-teman mana aja sih yang benar-benar yang siap. Ya. Di samping itu juga untuk mengetahui jenis layanan sertifikasi teman-teman. Bisa jadi ada yang tugas belajar mungkin dia ada sertifikasi gitu. Sudah pernah sertifikasi dulunya ya. Mohon itu ada di daftar ulang. Nah, di web dan di web dan di daftar ulang itu keduanya wajib. Nanti tim panitia akan mensinkronkan antara pendaftaran di web dan di daftar ulang. Kalau misalnya salah satu nggak ada, kita nggak akan lanjutkan ke proses wawancara, proses sertifikasi pertama yaitu ujian kognitif itu di tanggal 27 Agustus 2024. Jadi teman-teman harus saling mengingatkan ya untuk mengisi di web, kemudian di link daftar ulang.
sepertinya teman-teman sudah gabung di grup APS, jadi pasti bisa menyimak pengumuman. Untuk pelaksanaan wawancara itu di akhir Agustus. Di akhir Untuk tepatnya tanggal Tanggal 31 dan 1. tanggal 31 dan 1 September. 31 Agustus dan 1 September. Gitu. Yuk. Terima kasih. Yang jelas pantau terus ya pengumuman-pengumumannya. Kalian aja kemudian ada maju gitu ya atau mundur ya. Yang jelas kalau maju ada kemungkinan maju gitu. Jadi kalian jangan berleha-leha, secepatnya setelah dari sini buka lagi daftar ulangnya yang tadinya kita sudah daftar di web, kemudian kita harus terlink dengan tadi ya link yang ada di Kemensos ya, yang web ya, karena kita tidak hanya terlink atau ya terlink di webnya kita, tapi juga harus ke pusdatin ya, ke Kemensos gitu ya. Jadi tolong setelah ini cepat-cepat daftar ulang aja dulu. Dan setelah ini pula sisa waktu yang ada silakan langsung bikin deskripsi dirinya, isi CV-nya ya. Kalau sudah sudah beres, secepatnya juga kembalikan gitu ya. Karena itu merupakan persyaratan untuk ikut uji kognitif gitu. Ya, sebetulnya untuk uji kognitif itu semuanya sudah beres, dirinya beres dulu baru uji kognitif, dan uji kognitif lulus kemudian ke wawancara ya. Tapi sekarang kita buat tidak ada sekuensinya. Kalau dulu ada sekuensinya, kalau dia nggak bikin DD nggak bisa dia ikut uji kognitif. Kalau uji kognitif pas uji hari ini ujian langsung keluar kan nilainya bisa kita lihat. Nah kalau nggak lulus ya nggak bisa ikut wawancara gitu. Tapi untuk kali ini kita semua ikutkan dulu, tapi tadi nggak ada yang telat gitu. Kalau telat ya dia nggak bisa ikut proses selanjutnya, gitu ya. Jadi secepatnya, karena kita juga harus cepat daftar ASN kan. Ya, siapa tahu kita punya kesempatan, masih punya kesempatan untuk ikut daftar. Ya, oke. Yang lainnya ada lagi, kalau nggak ada kita lanjutkan ke wawancara, ke uji wawancara sudah. Oke, lanjutkan ya. Nih, yang terakhir adalah uji wawancara atau uji praktek. Dulu ujinya adalah praktek simulasi, tapi karena ada yang daring nggak memungkinkan untuk praktek, maka akhirnya semuanya kita ujikan praktek yang kita lakukan melalui wawancara. Jadi pertanyaannya lebih ke arah tadi, bagaimana kalian bisa menjawab dan mendeskripsikan praktek-praktek yang sudah dilakukan, terutama yang ditulis di dalam deskripsi diri. Next. Nah, di dalam ujian praktek ada 4 kompetensi yang akan dinilai. Pertama adalah kompetensi layanan, yang kedua adalah kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi personal, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Jadi pada saat ingat ya, pada saat wawancara ada 4 kompetensi nih yang akan dinilai. Pertama apa? Kompetensi layanan. Sejauh mana kalian melaksanakan praktek sesuai dengan proses pelayanan yang dilakukan, dari mulai titik proses, misalnya dari mulai membangun relasi, kemudian assessment, rencana intervensi dan selanjutnya. Ya, nah kalau kompetensi profesional, sejauh mana kalian terlibat dalam aktivitas profesional. Ya, terlibat dalam organisasinya, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosialnya. Nanti akan kita lihat ya apa-apa saja yang akan dinilai. Kalau kompetensi personal, seorang pekerja sosial kan tidak menggunakan alat apapun untuk membantu kliennya ya, tapi menggunakan dirinya sendiri, sehingga dirinya sebagai seorang person harus memiliki kompetensi personal yang baik, kemampuan mendengar ya, atau kemampuan kita humble enggak gitu ya, sabar enggak gitu ya. Jadi kompetensi, contoh kompetensi personal, tapi apa saja yang dinilai nanti akan kita lihat. Kemudian kompetensi sosial adalah tadi kompetensi di dalam melakukan relationship ya, kemampuan bertanya, kemampuan menanggapi, kemampuan menerima kritik dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita lihat apa yang akan dinilai dalam hal ini. Next. Nah, ini yang akan dinilai. Aduh, kompetensi sosialnya nggak kelihatan ya.
Jadi kompetensi layanan itu lebih kepada apakah kita di dalam melaksanakan praktek sesuai nggak langkah-langkahnya itu adalah laporan praktek kita ya. Laporan praktek kita itu kan selalu ya dari mulai inti prosesnya seperti apa, assessmentnya gimana, rencana intervensinya sampai lain sebagainya. Yang kedua kompetensi profesional ya lebih kepada sejauh mana kita tadi ya keterlibatan kita dalam organisasi profesi, keterlibatan kita dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan sejauh mana upaya kita juga untuk mengembangkan diri ke arah profesionalisme. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kompetensi personal itu lebih tadi ya, kita inisiatifnya gimana, kreativitasnya gimana, inovasinya seperti apa, ya mampu bersifat atau bersikap adil nggak terhadap klien dan sejawat kita, ya mampu kita mengendalikan diri enggak gitu ya di dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi gitu. Ya, itu adalah kompetensi personal. Ya, nah, kemudian ada kompetensi sosial tadi ya, kemampuan bertanya, menanggapi, mengungkapkan pendapat, menanggapi atau merespon jawaban-jawaban dari klien, kemampuan menerima kritik, gitu ya, kemampuan melakukan kemitraan atau berjejaring dengan banyak pihak, dengan significant others, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi lebih banyak ditanyanya itu, tapi dari praktek yang kita lakukan gitu. Bisa dipahami ya? Bisa? Oke, next. Next. Nah, penilaian akhirnya seperti ini. Ya, di akhir nilai akhirnya untuk uji tertulis bobotnya 30%, portofolio 35%, dan ujian praktek 35%. Gitu ya. Next. Terima kasih. Ya, Ya, tepuk tangan dulu dong untuk sesi ini. Tapi tadi ada yang terlewat, belum terjawab. Pertanyaan dari Francisco Martin. oh, Apa pembeda ujian sertifikat atau kompetensi yang dilakukan oleh teman-teman ini ketika selesai praktikum 2, praktikum 3, mereka kan sudah mengikuti uji kompetensi. Terus kenapa sih harus diuji kompetensi lagi? Bedanya antara yang kemarin praktikum dengan yang sekarang itu apa? Bagus sekali ya Martin pertanyaannya ya. Gini, di dalam Kemendikbud Ristek Tinggi di situ disebutkan bahwa jalur pendidikan itu kan ada 3 ya, jalur keilmuan, jalur profesi, dan jalur vokasi. Yang dilakukan di Poltek SS ini adalah perguruan tinggi dengan jalur vokasi. Syarat pendidikan vokasi, bedanya vokasi dengan yang keilmuan ya. Keilmuan itu 70% dia belajar teori, prakteknya hanya 30%. Tapi kalau di vokasi kebalikannya, prakteknya harus 70% dan ilmunya hanya 30%. Nah, akhir dari pendidikan, sebetulnya kalau pendidikan keilmuan itu menghasilkan peneliti, researcher, dan teacher. Sebetulnya kalau kita ingin jadi dosen, kita kemudian ingin jadi peneliti, maka yang harus diambil adalah jalur keilmuan. Kalau kita ingin jadi praktisi, maka kita ambil jalur vokasi. Tapi tidak berarti yang vokasi tidak bisa jadi dosen. Bisa, karena di pendidikan vokasi itu juga kita perlu dosen-dosen praktisi, gitu ya. Nah, kalau di pendidikan vokasi itu akhir dari pendidikan adalah uji kompetensi praktek gitu. Ya, nah kita ini seperti pendidikan Peksos, prodi Peksos itu punya profil kan? Profilnya dia sebagai pemberdaya, sebagai penyuluh, mampu dalam analisis masalah, analisis potensi, mampu melakukan intervensi. Nah, maka di akhir pendidikan vokasinya, maka profil itu harus diujikan gitu. Dan itu diujikan oleh LSP P1. Jadi yang menyelenggarakannya adalah perguruan tingginya sendiri. Dan keberlakuan dari sertifikatnya hanya ya di perguruan tinggi. Karena uji kompetensi itu hanya, maksudnya itu untuk memenuhi target
tadi ya pencapaian profil sebagai perguruan tinggi vokasi, gitu ya. Beda dengan yang kami buat, yang akan diujikan sekarang itu adalah sertifikat profesi, bukan sertifikat sebagai SDM atau mahasiswa ya yang telah melaksanakan pendidikan vokasi gitu. Gitu ya. Kalau ini sebenarnya profesi itu adalah pendidikan setelah sarjana gitu. Jadi sebetulnya uji kompetensi yang kita buat atau yang kami buat adalah untuk meneguhkan kalian sebagai seorang pekerja sosial tanpa harus melakukan pendidikan atau mengikuti pendidikan profesi yang seharusnya itu diperoleh setelah kalian mengikuti pendidikan profesi. Tapi karena pendidikan profesinya belum ada, maka ada rekognisi pembelajaran lampau, ada penghargaan terhadap pengalaman praktek kita di masa lampau melalui praktikum yang dilakukan, yang itu kemudian diakumulasi menjadi 1, 3, 4 jam praktek yang konversi analog dengan pendidikan profesi. Sehingga kalau lulus dalam uji kompetensi ini, kalian bisa mendeklar diri kalian sebagai I am social worker. Tapi kalau uji kompetensi yang dilakukan oleh Poltekkes-Sos, kalau yang ini kan Kemensos ya, bukan oleh Poltekkes-Sos, walaupun penyelenggaranya bekerja sama dengan Poltekkes-Sos, tapi sebetulnya bukan yang menyelenggarakannya bukan Poltekkes-Sos, sekretariatnya Poltekkes-Sos, tapi yang menyelenggarakan adalah LSPP 2, lembaga independen yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Jadi kalian jangan melihat saya sebagai dosen Poltekkes-Sos, bukan, tapi lihat saya sebagai salah satu unsur dari LSP P2, LSP Kementerian. Gitu ya. Paham ya Martin? Martin Ya, bisa baik. dipahami Martin? Bisa, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Martin masih ada? Masih, Bu. Ada ya. Oh sudah. Halo. Sudah. Oke. Ya. Jadi kalau itu semuanya wajib. Kalau uji kompetensi di pendidikan vokasi itu memang wajib ikut uji kompetensi. Tapi untuk menyempurnakan pendidikan profesi, prasyarat untuk pendidikan vokasi, bukan sebagai pekerja sosial. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Ini ada satu lagi penanya dari auditorium, jadi yang langsung dari luring. Silakan pertanyaannya disampaikan nomor terus pertanyaan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya dari Prodi Pekerja Sosial. Izin menyampaikan aja Bu, saya pernah mengikuti LSP di tahun 2020 secara online. Jadi di LSP itu Bu, saya mendapatkan sertifikat asisten pekerja sosial dengan disabilitas. Apakah sama yang akan diadakan oleh kamu? Sarah. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Makasih. Siapa namanya? Iya. Widya dulu ikut sertifikasinya sebagai pendamping rehabilitasi ya. Asisten. Asisten Ibu. Yang SMPS. Atau SMK. SMPS Oke, ya. SMPS kan? Oke. Ya. Iya. Ya. Yang jalur yang Ya. Oke, Widya, terima kasih ya Widya sudah bisa ditangkap pertanyaannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Widya sama dengan pendidikan vokasi? Ya, cuma di level terampil. Ya, kan SMK juga pendidikan vokasi, tapi pendidikan vokasi di level terampil yang notabene dulu itu disebutnya sebagai asisten profesi ya, asisten Peksos gitu ya. Tapi setelah Peksos itu diundangkan kan sudah jelas ya, yang namanya pekerja sosial adalah profesi. Profesi adalah pendidikan setelah sarjana gitu ya. Nah, jadi sertifikat yang dimiliki oleh dia pada saat ikut pada saat ikut uji kompetensi di tingkat terampil itu sama dengan uji kompetensi yang akan diperoleh oleh kalian manakala kalian lulus uji kompetensi di Poltekkes-Sos, tapi bukan sebagai pekerja sosial profesional gitu.
ya, tapi dia sebagai tadi asisten pekerja sosial atau sebagai tadi sarjana terapan pekerjaan sosial, tapi bukan sebagai pekerja sosial, bukan sebagai seorang profesional gitu ya, atau profesi pekerja sosial. Karena profesi pekerja sosial adalah tadi ya, pendidikannya harus setelah sarjana, jadi melalui pendidikan profesi. Nggak masalah kemudian kalian kamu tuh diterampil, kita punya ya, nanti lulus dari Poltek Esos dapat juga sertifikat dari Poltek Esos 1. Kemudian kita ikut uji ini lagi, itu sebetulnya sertifikat untuk pendidikan setelah sarjananya. Jadi kamu punya yang terampil, punya yang ahli vokasi, tapi kita juga punya yang profesi pekerja sosial. Gitu ya. Oke. Bisa? Oke, ada lagi yang lain? Yuk, silakan. Oke, jadi tetap ikut ya. Nah, kita Tetap harus bisa ikut kalau mau disebut sebagai pekerja sosial ahli ya. Ya, Saya lihat Teguh Heriawan yang bertanya, itu tadi dia barusan dia portofolio atau instrumen CV dan deskripsi diri, itu kan ada kasus penanganannya secara mikro dan makro. Nah itu apakah memang kita harus tentunya atau misinya itu salah satu atau memang dua-duanya? Terima kasih. ya, makasih. Pekerja sosial yang kan kompetensinya sekarang itu adalah pekerja sosial generalis. Yang kompetensinya adalah dia harus mampu menangani intervensi di arah mikro, meso maupun makro gitu ya. Tapi untuk sebuah bidang. Nanti mungkin ke depan kita akan berkembang ya kayaknya ya. Kalau kita profesi dulu kita punya SP ya, magisternya itu spesialis. Dan spesialis anak, spesialis bencana, spesialis kemiskinan, nafsa gitu ya. Nah, ke depan kalau SP-nya profesinya sudah ada, maka kita akan bikin tuh spesialisasi lagi nanti. Ya, yang jelas kalau sekarang adalah menghasilkan peksos generalis yang mampu melakukan intervensi pada arah mikro, meso maupun makro. Tapi yang terutama mikro dan makro. Meso itu biasanya kan selalu dijadikan media atau sarana untuk intervensi mikro maupun makro. Ya, jadi biasanya kalau kita nangani mikro dan makro, biasanya kita suka menggunakan meso sebagai media intervensinya. Jadi otomatis dalam dua-duanya biasanya tergambar intervensi mesonya. Jadi dua-duanya harus. Jadi nggak bisa mikro saja, atau makro saja enggak. Dalam pertanyaannya di situ mikro dan makro. Karena kita harus kompeten di tiga arah tadi. Itu ya. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi? Sepertinya sudah ya. Sudah? sudah sepertinya. Oke, kalau sudah, terima kasih untuk semuanya. Siap kan kita membuat jadi dan membuat semuanya? Siap ya, kita ujian sekarang. Kalau tidak sekarang, kita harus sekolah lagi. Ya, kemarin juga pusing dengan skripsi ya, nanti pusing lagi dengan pendidikan profesi. Mendingan sekarang ujiannya. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Didin terkait dengan materi ataupun tema yang sudah disampaikan kepada kita semua. Sesi berikutnya ini akan disampaikan oleh Ibu Yana dan diharapkan kepada teman-teman untuk mempersiapkan laptopnya dan juga membuka soft file ya terkait dengan laporan praktikum 2 dan praktikum institusi ataupun praktikum komunitas ya, dan juga praktikum laboratorium ya. Kalau nanti kita coba mengelaborasi khususnya untuk mengisi tadi pertanyaan dari Artian itu, apakah milih satu mengisi kasus individu atau kasus di penanganan komunitas gitu ya. Baik, karena narasumber kita narasumber yang kedua sudah hadir ini dengan warnanya yang cerah ceria ya. Untuk menghangatkan ruangan auditorium sudah hadir ibu kita, Ibu Yana. Untuk itu dipersilakan kepada narasumber kita, Ibu Yana, untuk bisa tampil ke depan untuk menyampaikan hal-hal praktis barangkali ya.
Tepuk tangan dulu untuk Ibu kita, Ibu Yana dan Ibu Dini yang sudah hadir di auditorium. Nah, sudah terlihat wajahnya menguning begitu ya. Saya sorot dari sini ya. Sebentar untuk tambahan ya, nanti ada materi-materi tambahan, materi dasar yang bisa kalian baca sebagai bahan untuk uji kognitif maupun untuk tambahan di dalam menyempurnakan deskripsi diri. Nanti saya sudah berikan ke Kang Hilmi pada sekretariat, nanti silakan nanti di-share. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, sambil menunggu azan, kita foto dulu Pak, dokumentasi dulu. Mohon berkenan berdiri di sini dan peserta Berdiri. kita boleh berdiri di tempatnya masing-masing ya, untuk didokumentasikan dari semua materi ini. Mana Ucup dan Burani Ini Burani. bergabung untuk dokumentasi. Burani, kita yang di Zoom nanti kita foto backgroundnya ini Zoom ya. Sini. Oke. Yuk, satu. Oh, pakai HP no Ucup, nu bagus. Oh kan tuh apa HP baru. Oke. Satu. Udah ya. Yang di belakang boleh berdiri, ayo. Guys. Ayo yang di belakang supaya kelihatan lagi. Rapat dulu coba, yang belakang rapat dulu. Yang dekat. Gimana calon-calon? Ya, ini. Gak apa-apa, udah. Gak apa-apa, udah. Yuk, yuk. 3, 2, 1. Lagi salam komando ya. Salam komando, oke. 3, 2, 1. Komando. Ya, ganti maksudnya. Oke. 1, 2. Yang butuh siapa? Semua break. Lama nggak? Oh, yang mau sholat dulu. Ucup, Hilmi, kamu matiin ini. Ini aku perjanjian. Wajib. Belum ya? Kalau dimatiin sama Kang Hilmi. Teman-teman semuanya, kita mau lanjut. Sekarang kita makan siang kan? Janji ya, kesini lagi. Ini buat siapa coba? Ini biar bagaimana cara membuat deskripsi diri yang benar, nanti akan dijelaskan sama Bu Yana. Jadi kesini lagi jam 1 tepat, sepakat? Yang di Zoom juga sama. Kesini lagi jam 13.00. Nanti akan dijelaskan tentang bagaimana membuat deskripsi diri yang benar ya. Silakan. Kan? Dulu, aduh, kita break dulu 1 jam sampai jam 13. Selamat istirahat. Apa? Masa beda? Yang di Zoom. Nanti udah konsentrasi. Apa yang lo dapat siapa? Ya, jadi karena setelah istirahat itu kita langsung praktek, mohon laptopnya dipersiapkan ya, dipersiapkan. Colokannya nanti tunggu. Nggak ada colokannya. Nah, nanti kita upayakan, tapi mungkin mohon teman-teman mempersiapkan juga ya sambil istirahat, barangkali ada di tempat yang terjangkau bisa ngecas duluan. Jadi nanti karena kita langsung praktek, jadi harapannya begitu minimal setengah dari DD itu bisa dikerjakan hari ini, sisanya nanti malam langsung dikirim, gitu ya. Nah, luar biasa. Kok bisa lah, masa alumni kalau kasus yang fresh graduate nggak bisa ya, kita yakin ya. Oke, baik. Selamat beristirahat, baik yang di auditorium. Sekarang harus sidang, ya nggak sih? Zoom, ya.
Oke, saya kira itu saja. Kamu udah lepas. Terima kasih teman-teman. Selamat normal. beristirahat. Sampai ketemu jam Udah bisa begini-begini. Kamu